Film diawali dengan memperlihatkan aksi pasukan khusus dalam menyelamatkan beberapa ilmuwan yang disandera oleh para penjahat kelas kakap. Misi ini dipimpin oleh seorang kapten hebat bernama Lee. Dengan menggunakan sebuah drone mini, aksi pengintaian pun dimulai. Mereka menemukan 3 orang sandera yang diduga sebagai ilmuwan berpengaruh di kota itu. Namun sialnya, semua itu hanyalah jebakan musuh. Ketiga sandera tersebut ternyata adalah penyusup yang menyamar. Karena terlanjur masuk ke dalam perangkap, pasukan khusus itu harus melumpuhkan lawan secepat mungkin. Di tengah baku tembak yang sengit, muncul seorang anak perempuan yang datang meminta pertolongan. Kapten Lee yang tidak tega melihat anak itu dalam bahaya akhirnya bertindak di luar komando. Ia memerintahkan sahabatnya, Guo, bersama seluruh rekannya untuk menyelamatkan sang anak. However, it's the job. Namun dari peristiwa memilukan itu, Kapten Lee memang berhasil lolos dari maut. Sayangnya, rekan-rekannya justru gugur akibat umpan musuh. Kegagalan misi tersebut, sekaligus gugurnya para pasukan khusus, membuat para pimpinan militer murka. Mereka menyalahkan Kapten Lee karena dianggap bertindak di luar prosedur. We owe it to our colleagues who sacrificed their lives. If you approached her first, shouldn't you have picked up the... You said there was an issue with the hostages. 3 tahun kemudian, dampaknya justru semakin besar. Para penjahat memanfaatkan para ilmuwan untuk menciptakan sebuah virus mematikan demi menghancurkan peradaban manusia. Nantinya, hanya kelompok mereka yang memiliki penawar virus itu yang bisa bertahan hidup. Inilah Pulau Asel, tempat hampir 97% penduduknya telah terjangkit virus berbahaya bernama Omicron. Sebagian besar korbannya berakhir dengan nasib yang sangat tragis. Melihat ancaman tersebut, seorang jenderal di Pulau Asel meminta bantuan pemerintah pusat untuk menyelamatkan pulau itu. Mereka memperingatkan bahwa dalam waktu kurang dari 48 jam, virus akan menyebar keluar pulau. Jika itu terjadi, miliaran manusia bisa menjadi korban dan dunia akan menghadapi sebuah bencana berskala besar. Inilah Ultimate Mission 2025. Kisah pun berfokus pada Kapten Lee yang kini sudah melepas seragam militernya akibat kejadian kelam di masa lalu. Bahkan untuk melupakan semua itu, ia memilih pelarian yang keliru dengan mengonsumsi minuman beralkohol. Ketenangan yang dirasakan hanya sesaat, karena setelah sadar, kegelisahannya justru semakin menjadi. Tak lama kemudian, datanglah Nyonya Ling selaku Direktur Biosafety Internasional. Ia meminta Kapten Lee kembali aktif untuk menjalankan misi penyelamatan Pulau Asel, bukan demi pangkat, jabatan, ataupun kehormatan, melainkan murni demi kemanusiaan. Ucapan Nyonya Ling membuat Kapten Lee mulai membuka kembali informasi terbaru mengenai situasi Pulau Asel. Tanpa sengaja, ia melihat sosok pimpinan penjahat yang menjadi penyebab semua kekacauan. Seketika, kenangan kelam di masa lalu kembali menghantuinya. Sekarang mari kita berkenalan dengan Kim, adik dari mendiang Guo. Ia bertekad melanjutkan perjuangan sang kakak untuk menghentikan para penjahat yang telah mengancam keselamatan umat manusia. Dengan postur tubuh yang kekar dan kemampuan tempur yang luar biasa,
Kim terlihat sangat berwibawa. Tak heran jika Nyonya Ling mempercayainya menjadi salah satu pemimpin pasukan khusus. 好了吗？ 准备就绪，随时可以出发。 待命吧。 Tak lama kemudian, Kapten Lee datang ke markas dan menerima tawaran tersebut. Namun ia mengajukan satu syarat, yaitu hanya ingin membawa 2 orang pendamping. 李超是这次行动的向导，他会带你们入岛。 Akhirnya terpilihlah Kim dan Amoy, yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan misi dan telah dipertimbangkan secara matang oleh Nyonya Ling. 带一个百事通，1个人，2个人够了。 Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa waktu yang tersisa hanya sekitar 32 jam. Karena itulah mereka segera diterbangkan menuju Pulau Asel agar bisa tiba secepat mungkin. Singkat cerita, mereka akhirnya mendarat di Pulau Asel. Sementara itu, pemerintah terpaksa memenuhi permintaan para penjahat dengan mengirimkan sejumlah amunisi sebagai imbalan agar peledakan bom kimia ditunda. Tanpa diketahui para penjahat, di antara rombongan pengirim terdapat 3 pasukan khusus yang sedang menyusup. Setelah berhasil lolos dari hadapan musuh, Kapten Lee memanggil seorang informannya yang kita kenal sebagai Indro. Keputusan itu membuat Kim kesal karena Kapten Lee kembali bertindak di luar prosedur. Ia khawatir Indro akan berkhianat. 我以前在 LB 的线人。 两位老板好，有什么要求尽管说。我们了解。等等，没时间聊了。 Namun tidak ada pilihan lain. Indro adalah orang yang paling mengenal seluk-beluk Pulau Asel. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti rencana Kapten Lee, meskipun sebagian besar strateginya benar-benar di luar dugaan. 看什么呀？吓我一跳！联络上总部，吴良还是拒绝沟通。 Di sisi lain, inilah Huang, pimpinan penjahat yang menjadi dalang seluruh kekacauan di Pulau Asel. Celakanya, Huang sudah mengetahui kedatangan Kapten Lee dan timnya. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengirim ratusan drone tempur untuk menyerang mereka. 看到了吗？ 什么东西？ Pada bagian ini, kita diperlihatkan aksi Kapten Lee dan Kim yang bahu-membahu menghancurkan serangan drone tersebut. 肯定是我们的装备被发。小心！ 不行，子弹差不多了啊！ Jumlah drone yang begitu banyak membuat mereka hampir kewalahan. Beruntung, Amoy mengambil peran penting dengan mengacaukan sinyal kendali drone, sehingga seluruh drone mengalami gangguan dan kehilangan kendali. 好了没有啊？ 熄掉！黑进去了！ Meski berhasil selamat, mereka harus kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu alat komunikasi yang menghubungkan tim dengan kantor pusat Biosafety Internasional. Akhirnya mereka bertiga tiba di titik koordinat yang diberikan Nyonya Ling. Di lokasi itu terdapat seorang ilmuwan yang masih terjebak di kota berbahaya tersebut. Diketahui, ilmuwan itulah satu-satunya orang yang mampu menciptakan penawar virus Omicron. 等一下， Pada momen ini, Kim mulai sedikit percaya kepada Indro. Berkat bantuannya, mereka berhasil mendapatkan senjata serta alat komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan misi. 之后，通讯工具最值钱了。拿着。行动。 Sesampainya di titik utama koordinat sinyal GPS yang ditunjukkan, mereka justru hanya menemukan sesosok mayat. Tentu saja, situasi ini sangat berbahaya jika sampai terjadi kontak fisik karena virus tersebut bisa menular dengan sangat mudah. Entah apa maksud sang ilmuwan membagikan lokasi ini kepada Nyonya Ling. 哎，来人了！ Namun tak lama setelah itu, pasukan Huang kembali mengetahui posisi ketiga tokoh kita dan baku tembak pun tak terhindarkan.
Dari adegan ini, kita bisa melihat bagaimana hebatnya Kim saat bertarung melawan para musuhnya. Jumlah lawan yang sangat banyak membuat mereka terpojok, bahkan pasukan musuh berhasil menembus ruang pertahanan mereka. Di tengah situasi genting itu, Kim dan Kapten Lee berusaha membuka jalan agar Amoy bisa mencari jalur keluar. Karena jalan keluar terasa buntu, Amoy bahkan berencana meledakkan dinding belakang. Menyadari pertahanan lawan terlalu kuat, Kapten Lee akhirnya meminta Kim untuk menyusul Amoy dan mencari jalan aman terlebih dahulu, sementara dirinya tetap bertahan menahan gempuran musuh yang semakin brutal. Sayangnya, dinding itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Di tengah tekanan dari pihak lawan, mereka terus berusaha mencari petunjuk, hingga akhirnya menemukan sebuah benda penting. Keberuntungan rupanya belum berhenti, karena tak lama kemudian dinding belakang roboh akibat serangan RPG musuh. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Kim dan rekan-rekannya untuk meloloskan diri. Dari benda yang ditemukan tadi, Kim yang cerdas berhasil memecahkan teka-teki berdasarkan simbol elemen yang tertera di sana. Petunjuk itu mengarah ke sebuah pabrik gula. Dalam hati, Kapten Lee mulai mengakui kemampuan dan kecerdasan Kim yang memang berada di atas rata-rata. Meski begitu, masih ada sedikit ego dalam dirinya karena merasa lebih berpengalaman di jalur misi seperti ini. Sampai akhirnya, Kim menuntut pertanggungjawaban atas kepemimpinan Lee di masa lalu. Sesampainya di tempat tujuan, waktu yang tersisa hanya 16 jam lagi. Namun salutnya, tak sedikit pun terlihat raut cemas di wajah mereka. Justru semuanya tampak semakin fokus dan berkonsentrasi pada misi. Awalnya, tidak ada hal mencurigakan di bekas pabrik gula itu, tapi tak lama berselang. Tiba-tiba terjadi pertarungan sengit antara Kim dan seorang pria misterius yang bergerak sangat cepat. Pria itu seperti tidak memiliki rasa sakit sama sekali. Inilah salah satu adegan paling menegangkan dalam film ini. Namun karena Kim memang petarung andal, sekuat apapun lawannya, dia tetap mampu mengimbangi. Kim bahkan berhasil mengunci pria itu dengan teknik mematikan. Jika dibiarkan selama 10 detik saja, pria itu dipastikan tewas. Untungnya, ilmuwan yang mereka cari akhirnya muncul. Namanya Profesor Zeng. Dia langsung meminta Kim melepaskan kuncian tersebut, karena orang yang sedang dihadapinya bukan musuh, melainkan asistennya sendiri yang selalu melindunginya dari bahaya. Pada saat itulah Profesor Zeng menunjukkan antivirus yang selama ini diburu oleh pihak musuh. Muncul harapan besar bahwa Pulau Asel masih bisa diselamatkan, sebab jika dalam waktu 16 jam mereka gagal, pemerintah akan menghancurkan pulau itu demi mencegah virus menyebar lebih luas. Coba. Baru saja mereka bisa bernapas lega. Komplotan Huang kembali menemukan posisi Kim dan kawan-kawan. Sudah pasti, kali ini Kim harus bertarung dengan cara yang jauh lebih cerdas demi melindungi Profesor Zeng. Saat Kapten Lee memimpin upaya pelarian, Kim justru sibuk menahan serangan musuh dengan kemampuan menembaknya.
Demi memastikan Profesor Zeng tetap aman, Kim menyusul mereka dengan melompat dari gedung ke gedung. Di sisi lain, Amoy juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Tak mau kalah, Kapten Lee ikut memberikan serangan balasan. Namun di luar dugaan, para prajurit milik sang jenderal justru menyandera tokoh-tokoh kita, padahal mereka datang untuk menyelamatkan kota itu. 这里有一个我必须要见的人，你搞这么大阵仗，我这点小子们好再麻烦你啊。 Dan disinilah semuanya mulai terbuka. Ternyata ini adalah sebuah konspirasi besar. Huang rupanya hanyalah kaki tangan sang jenderal. Artinya, dalang utama dari seluruh kekacauan ini sebenarnya adalah sang jenderal sendiri. 张博士， Demi kekuasaan, dia tega mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. Jiwa nasionalismenya seolah hilang, digantikan ambisi gila demi merebut kekuasaan. Maka tak heran, sepanjang cerita ini kita diperlihatkan betapa kejamnya orang-orang yang sudah kehilangan nurani. Yang lebih gila lagi, Huang memaksa salah satu dari Kim dan rekan-rekannya untuk melukai temannya sendiri jika ingin Indro tetap selamat. Pada akhirnya, asisten profesor mengambil pisau tersebut dan bersiap melukai Kapten Lee demi menyelamatkan Indro. Tapi ternyata, pria itu justru menusuk dirinya sendiri. Dan sesuai dugaan, dia sama sekali tidak merasakan sakit. Itu menjadi tanda bahwa dirinya sudah menunjukkan gejala awal infeksi virus, mulai dari mati rasa hingga perlahan seluruh fungsi tubuhnya akan berhenti. Okay, boss. Lagi-lagi, baku tembak pun kembali pecah. Demi menyelamatkan Profesor Zeng, asisten itu akhirnya tumbang dengan luka yang sangat parah setelah mengorbankan dirinya. Saat Kim hendak memeriksa apakah dia masih hidup atau tidak, salah satu musuh yang masih selamat hampir saja menembak Amoy. Namun dengan sisa kesadaran yang ada, si asisten pria kembali melindungi Amoy saat itu juga. Syukurnya Amoy berhasil selamat, tapi kabar buruknya, darah dari asisten Profesor Zeng terciprat ke wajah dan tubuh Amoy. Besar kemungkinan Amoy ikut terinfeksi virus tersebut. Sementara itu, di kantor pusat Biosafety Internasional, para petinggi pemerintah terus mendesak agar Pulau Asel segera dibombardir, karena waktu yang tersisa tinggal beberapa jam lagi. Namun dengan penuh harap, Nyonya Ling masih mempercayai perjuangan pasukan khususnya, walaupun sampai saat ini mereka belum bisa memberikan kabar apapun. Bukan tanpa alasan, alat komunikasi mereka memang telah hilang saat Amoy menghadapi serangan drone sebelumnya. The virus cannot leave the island before the attack is launched. Di adegan lain, Kim terlihat sangat cemas saat memandangi Amoy. Wanita yang diam-diam ia cintai, kini terinfeksi virus mematikan. Sementara antivirus dan Profesor Zeng justru berada di tangan sang jenderal pengkhianat. Melihat kondisi itu, Amoy berusaha menyemangati Kim agar terus berjuang jika memang benar mencintainya. Bagi Amoy, terselamatkannya kota Asel adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Di tengah semangat yang perlahan tumbuh kembali, Indro datang di saat yang tepat. Seperti biasa, dia muncul membawa bantuan berupa senjata dan sebuah kendaraan. Berpindah ke Profesor Zeng, yang kini sedang didesak oleh sang jenderal agar menuruti semua keinginannya, yakni membantu mempercepat penyebaran virus. Tujuannya jelas, agar nantinya hanya kelompok merekalah yang tersisa. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Profesor Zeng. Exactly where was the virus before? 当然在病人体内。 What was your real purpose in making the vaccine?
Karena telah berhasil mendapatkan Profesor Zheng, sang jenderal pun berani membuka kedoknya. Ia menghubungi Departemen Biosafety Internasional dan mengumumkan bahwa kini dialah orang yang akan menguasai dunia dengan senjata biokimianya. Bahkan, Profesor Zheng, sosok yang selama ini diandalkan pemerintah untuk menciptakan vaksin, kini sudah berada di tangannya. I have no intention to talk with you anymore. Situasi itu membuat para elit pemerintah semakin panik. Mereka pun mulai mendesak agar warga Pulau Asel, bahkan pasukan yang sedang berjuang di sana, dikorbankan demi menjaga keselamatan wilayah lain, bahkan lebih jauh lagi. Believed to be deprived of his personal freedom and has lost his internet connection entirely. General Wu Lai'an. Padahal, waktu yang tersisa kini hanya tinggal 5 jam. Sementara itu, pasukan khusus kita memilih tetap fokus pada proses, bukan hasil. Bagi mereka, apapun hasil akhirnya nanti, yang terpenting adalah mereka sudah berjuang semaksimal mungkin. Vanderbilt will declare war on Aso Island at 7. Sebelum peperangan dimulai kembali, Kapten Lee mengajak Amoy dan Kim ke tempat di mana kakak Kim dan rekan-rekannya dulu gugur. Tujuannya satu, agar semangat mereka kembali menyala dan tekad mereka semakin membara. Tak lama kemudian, misi penyelamatan Profesor Zheng pun dimulai. Kapten Lee, yang kini memimpin serangan karena lebih mengenal medan, mulai menunjukkan taringnya. Dengan gaya bertempur yang komunikatif dan terukur, Kim dan rekan-rekannya dengan cepat menumbangkan para musuh satu persatu. Karena jumlah prajurit musuh terus berkurang, salah satu dari mereka segera melapor kepada sang jenderal bahwa pasukan yang dipimpin Kapten Lee telah menghancurkan sekitar 85% pertahanan mereka. Mendengar laporan itu, sang jenderal murka dan menganggap Huang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Cut this shit. You get your act together. Marah besar, Huang pun langsung bergerak menuju lokasi pertempuran, tempat Kapten Lee dan timnya masih terus bertarung tanpa henti. Di saat yang sama, Amoy berusaha menonaktifkan patogen Omikron yang kembali hendak diledakkan oleh sang jenderal, sementara Kapten Lee dan yang lainnya masih sibuk menghadapi baku tembak yang seolah tak pernah kehabisan peluru. Namun, sang jenderal rupanya tak kehabisan cara untuk mengancam pemerintah internasional. Meski drone dan patogen Omikron sudah dihancurkan, ia masih memiliki rencana cadangan. Ia akan memanfaatkan residu formula yang telah diminum oleh burung-burung peliharaannya dalam jumlah besar, lalu melepaskannya secara serentak. Is this their ultimate plan? Echo Cave will automatically bite and left open. No return. Ancaman itu semakin terasa nyata ketika Huang tanpa ragu menembak mati Profesor Zheng di tempat. You crazy? Kim dan rekan-rekannya mulai terdesak. Sementara itu, Amoy yang merasakan kondisi tubuhnya semakin parah akibat virus, akhirnya mengambil keputusan paling berat. Ia memilih mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri ke lokasi tempat burung-burung terinfeksi itu berada. Betapa hancurnya hati Kim saat ia tak menemukan sedikit pun jasad Amoy. Yang tersisa hanyalah sebuah pistol tanpa peluru milik Amoy. Dan dari situlah amarah Kim benar-benar meledak. Momen itu menjadi awal dari kebrutalannya dalam menumpas kejahatan yang tersisa. Namun, plot twist besar muncul di sini. Ternyata, Huang juga menginginkan kekuasaan.
ia sudah muak terus-menerus diatur oleh sang jenderal, yang saat itu bahkan nyaris tak lagi memiliki pasukan. What are you doing? Sang jenderal sempat berdalih bahwa ia akan menyelamatkan Pulau Asel beserta komplotan Huang. Akan tetapi, Huang lebih dulu sadar bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan semata. Maka, sebelum dirinya dan kelompoknya dihabisi, Huang memilih mendahului, menyingkirkan sang jenderal lebih dulu. Tak lama setelah jenderal pengkhianat itu tewas, Kapten Lee dan Kim menerobos masuk, siap memberikan balasan setimpal atas semua kejahatan komplotan tersebut. Sementara itu, Kapten Lee tampak cukup kewalahan saat harus menghadapi serangan brutal dari Huang. Dan inilah pertarungan yang sejak tadi ditunggu-tunggu. Duel penentu antara Kim dan Huang akhirnya benar-benar terjadi. Menariknya, meski harus menghadapi lawan berbahaya dengan tangan kosong, Kim tetap stabil. Bahkan ketika belati Huang hanya berjarak setengah sentimeter dari kulitnya, Kim masih sanggup membalikkan keadaan dengan cara yang luar biasa. Kini saatnya mereka membagi tugas. Kim bertugas mengamankan vaksin dan antivirus demi melanjutkan perjuangan Profesor Zheng untuk menyelamatkan kota. Sementara itu, Indro ditugaskan mencari sinyal komunikasi untuk menghubungi Departemen Biosafety Internasional. Sedangkan Kapten Lee akan menuntaskan tanggung jawabnya sendiri menghabisi si biadab Huang untuk selamanya. No one wants for you here. We owe it to our... Setelah para penjahat berhasil ditumbangkan dan virus di Pulau Asel dimusnahkan, ternyata film ini belum selesai. Pihak elit dan keamanan internasional memutuskan untuk mengirim rudal balistik ke Pulau Asel, karena sampai saat itu pasukan khusus belum juga berhasil melakukan komunikasi dengan pusat. It's on. Check on laser sensor. Gimbal release. Slant range. Dan kini, beban berat itu ada di pundak Indro. Sialnya, di tengah usahanya mencari sinyal, Indro justru nyaris terjatuh. Akibatnya, alat komunikasi yang ia bawa terselip di sela-sela bebatuan yang cukup dalam dan sangat sulit dijangkau. Karena tak ada kabar masuk dari lapangan, pihak keamanan akhirnya benar-benar memutuskan untuk meluncurkan rudal balistik guna meluluhlantakkan Pulau Asel. Lalu pertanyaannya, akankah Kim, Kapten Lee, Indro, dan para penduduk Pulau Asel yang masih bertahan bisa selamat? What's the code? Start the missile self-destruct. Namun berkat kegigihan Indro, komunikasi akhirnya berhasil tersambung ke kantor pusat. Dan dengan gerak cepat, rudal tersebut berhasil dihancurkan di udara. Dengan begitu, Kim dan rekan-rekannya, termasuk para warga Pulau Asel, akhirnya berhasil diselamatkan tepat pada waktunya.